Pemirsa, sejauh apa pemuda masa kini dalam geliat bangsa yang terus berkembang? Kami hadirkan kisah inspiratif para pemuda Sumatera Utara yang telah berkiprah di bidang sosial, wirausaha, pendidikan, olahraga, seni, dan budaya dalam episode khusus Bingkai Sumatera kali ini. Pemirsa, menjadi pemuda hendaklah mampu membawa perubahan yang baik di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Oleh karenanya, pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam perjalanan bangsa ini. Nah, kali ini saya akan mengulas kiprah pemuda di zaman dahulu, khususnya pemuda di Sumatera Utara. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Pemirsa, fakta sejarah mengatakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak terbantahkan. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kiprah pemuda Indonesia. Pahlawan nasional yang dikenal sampai kini memulai perjuangannya di usia muda. Pahit getir dialami untuk kemerdekaan bangsa ini. Seperti halnya momen bersejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dulu dipenuhi dengan semangat pemuda dari berbagai daerah. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini kita mau nanya-nanya nih Pak terkait kiprah pemuda zaman dahulu gitu Pak. Jadi energi awal dari gerakan-gerakan kebangsaan kita itu adalah anak-anak muda yang keluar dari desa, pergi ke kota, bahkan keluar negeri. Ya. Jadi dan itu dalam rangka untuk melawan kolonialisme, melawan penjajahan, di mana anak-anak muda itu melihat, wah ini nggak benar ini, kita seharusnya bisa menjadi sebuah nation, sebuah bangsa, dan kita dijajah oleh waktu itu Belanda. Jadi muncul kesadaran itu, dan kalau kita lihat gerakan pertama di Indonesia, ya, yang pertama sekali di Indonesia yang memperlihatkan sebuah gerakan menuntut kemerdekaan, kemandirian, itu digagas oleh sekelompok orang antara lain Hatta. Di Sumatera Utara ada sejumlah tokoh pemuda yang turut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia, seperti Jamin Ginting, Teuku Muhammad Hasan, Bejo, Tuan Manulang, SM Amin, dan lainnya. Di daerah kita punya tokoh-tokoh yang juga luar biasa hebat, ya, yang menggagas adanya nation. Salah satu alat untuk menggagas adanya nation itu adalah media. Di Sumatera Utara medianya itu surat kabar. Jadi bisa muncul di sini seorang anak muda bisa bernama Tuan Manulang. Dia di tahun 1906 sudah menerbitkan surat kabar yang bernama Binsar Sinondang Batak. Umurnya 19 tahun, jadi sama sekitar seperti anak SMA baru tamat lah kalau di zaman sekarang. 19 tahun sudah memiliki gagasan nation, bagaimana kita harus melawan kolonialisme. Dan itu di kota kecil. Jika kita memutar kembali memori masa lalu dan melihat kehidupan para pemuda pada masa itu, memang terlihat sangat membanggakan karena semangat juang yang membara dan pantang menyerah demi menggapai cita-cita bangsa. Oleh karenanya, generasi muda saat ini semestinya mengikuti jejak perjuangan pemuda masa lalu, tapi tidak dengan berperang, melainkan menciptakan inovasi dan gerakan baru untuk kemajuan bangsa. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan sejarawan Pak Dr. Phil Ihwan Azhari. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sosok pemuda inspiratif asal kota Medan yang memiliki segudang prestasi dan kerap melakukan kegiatan sosial. Penasaran siapa? Namun sebelum kita bertemu dengan sosok yang satu ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat cuplikan tayangan berikut ini. Dialah Muhammad Denny Kurniawan Pohan atau yang akrab disapa Denny Pohan. Seorang pemuda berprestasi asal kota Medan.
Lulusan agroteknologi Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Sumatera Utara ini tak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus bermanfaat dengan berkegiatan positif. Baginya di masa muda manusia memiliki sejumlah keunggulan dalam segala hal, sehingga dapat melakukan apapun asalkan ada kemauan. Di masa kuliah, Denny dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Ia pernah meraih sejumlah beasiswa, seperti beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, rumah kepemimpinan, bidik misi pengganti, dan prestasi Kemenristek Dikti. Ia juga mengukir prestasi di bidang kepenulisan ilmiah, serta inovasi di bidang pertanian hingga mancanegara. Di tahun 2019, ia terpilih menjadi Jaka Intelijensia Kota Medan. Atas prestasinya inilah, kini ia bekerja sebagai staf Dinas Pariwisata Kota Medan. Oh iya pemirsa, Denny juga aktif dalam kegiatan sosial. Pada tahun 2020, ia mendirikan komunitas Sinergi Bangsa. Melalui komunitas ini, ia ingin mengedukasi, menginspirasi, serta membangun kolaborasi demi mewujudkan kebermanfaatan yang berdampak kepada masyarakat khususnya pemuda agar dapat produktif dan berkarakter. Halo Bang Den. Kabarnya Bang? Ya. Menurut saya pribadi ya, berbicara mengenai peran seorang pemuda pada saat ini sebenarnya harus berdampak ya, bukan hanya sebagai agen perubahan tetapi juga sebagai agen kebermanfaatan yang bermanfaat bagi semua sektor kehidupan masyarakat. Tetapi ada dua aspek nih yang saya lihat yang penting untuk berperan dalam untuk bagi pemuda. Yang pertama untuk aspek digital dan juga aspek sosial ekonomi, yang dimana dalam aspek digital seorang pemuda memang haruslah bijak dalam menggunakan konten-konten media sosial. Yang terpikirkan di dalam otak saya ya, yaitu pertama kita harus menggaungkan yang namanya narasi persatuan, yang dimana tanpa ada persatuan ini kita tidak akan mungkin bisa sampai saat ini. Anak-anak muda harus memberikan kontribusinya dan juga memberikan inovasi dan kreativitasnya terhadap bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dikenal. Saya berharap untuk bangsa ini dapat berkecimpung lah untuk kebermanfaatan yang besar. Halo pemirsa, tadi rekan saya Dinal Apriansyah telah menghadirkan anak muda Sumatera Utara yang inspiratif. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan entrepreneur muda yang kreatif, namanya Yehezkiel Tampone. Anda penasaran bukan? Yuk kita lihat kreativitasnya. Memiliki hobi bermain skateboard, Yehezkiel Tampone, pemuda usia 23 tahun asal Kota Binjai, melihat peluang dari limbah papan skateboard. Ide ini muncul saat ia melihat hasil kreasi dari papan skateboard yang ada di luar negeri. Inilah tempat anak muda yang akrab disapa Kiel ini memproduksi karya-karyanya yang unik. Ia telah menggeluti kerajinan jam tangan ini sejak tahun 2015. Jam ini memiliki banyak peminat. Harga yang dibanderol berkisar Rp350.000 hingga Rp700.000, tergantung dari bahan, motif, dan kerumitan pengerjaan. Tak main-main, penjualan jam tangan ini mampu menembus pasar mancanegara seperti Malaysia, Perancis, dan Jerman. Hal ini dikarenakan masyarakat di sana lebih menyukai produk daur ulang yang ramah lingkungan.
Pemilik produk woodlandscape.id ini juga memproduksi aksesoris lain seperti kalung, cincin, dan pin. Produk woodlandscape.id ini dapat dipesan melalui digital marketplace. Kiel pun mengembangkan produk yang turut dipasarkan melalui laman media sosial seperti Instagram. Perkembangan Woodland cukup baik ya, karena makin banyak dikenal sama anak-anak muda di kota Medan dan juga di luar Medan. Untuk inovasi Woodland bakal berkolaborasi sama anak muda yang kreatif juga kan di bidang recycle dari sampah bekas. Jadi Woodland bakal kolaborasi sama dia untuk buat jam tangan dari limbah plastik dan dari bahan papan skateboard bekas gitu. Pesan untuk anak muda, mungkin kalau misalnya ada ide atau ada kreasi yang belum tersalurkan, itu pede aja, keluarkan apa yang jadi ide kalian, praktekkan, jangan cuma disimpan. Oke, thank you Kiel untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Jadi pemirsa, bagi Anda yang penasaran untuk memesan jam unik ini, bisa langsung ke sosial media mereka. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengenal sosok Atika Winari Putri. Perempuan muda yang melanjutkan pendidikan S2 ini mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak di desa asalnya di Kabupaten Langkat. Bagaimana ya aksi Atika untuk anak-anak di desanya? Mari kita lihat. Atika Winari Putri, atau yang kerap disapa Ika, sosok muda berprestasi asal desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Ika, sapaan akrabnya, pernah menjadi salah satu perwakilan Sumatera Utara yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara tahun 2018 ke India. Ia merupakan sosok yang sangat aktif. Selain menjadi seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Langkat, ia juga sedang menempuh studi magister di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan segudang prestasi yang ia miliki, ia berkeinginan memajukan pendidikan anak-anak di desanya lewat taman bacaan masyarakat yang ia dirikan bersama ketiga temannya. Taman bacaan ini bernama Ika Education. Taman Baca Ika Education buka setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 1 hingga 5 sore. Di sini, anak-anak diajak untuk membiasakan diri dengan membaca. Mereka bebas membaca buku-buku yang tersedia. Tidak hanya belajar dan membaca, anak-anak juga diajak bermain dan mendengarkan cerita-cerita Islami. Tekad Ika untuk memajukan desanya tidak sebatas mendirikan taman bacaan masyarakat saja. Pada Juni 2021, Ika mendirikan sebuah rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini sebagai wadah bagi anak-anak desa Batu Melenggang belajar dan menghafal Al-Quran. Rumah tahfiz ini juga berlokasi di Yayasan Jama'iyah Mahmudiyah. Kegiatan belajar mengajar di rumah tahfiz ini dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat, sepulang anak-anak belajar di sekolahnya masing-masing. Awas deh, sekarang duduk. Itu dari 2019 ya Kak? Iya, untuk di Sumut. Nah bagi aku, pendidikan itu seperti nyawa. Mau sehebat apapun profesi seseorang, tapi kalau dia tidak memiliki pendidikan, maka dia akan sama aja gitu. Dia bakal jadi nol. Nah, aku terpilih waktu itu jadi delegasi pertukaran pemuda antar negara di India Stay. Nah, aku ngerasa
sejauh apapun aku berangkat, sejauh apapun aku pergi, Indonesia itu tetap di hati gitu, Stay. Dari situ aku ngerasa, oh Indonesia udah kasih aku ini gitu. Nah aku kasih apa untuk Indonesia gitu. Jadi aku nggak muluk-muluk aku harus ngubah satu Indonesia untuk jadi yang baik gitu, enggak. Aku cukup mulai dari desa aku. Walaupun banyak banget tantangannya, Stay. Oke, karena aku juga kemarin Stay jadi pemuda pelopor 2019, pemuda pelopor Sumatera Utara. Nah, aku ngerasa aku tuh punya tanggung jawab bagaimana sebagai pemuda pelopor itu gitu kan. Nah, pesan aku untuk teman-teman nih, Stay, untuk teman-teman pemuda yang lain, silahkan ambil perannya masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Nah, pesan aku untuk teman-teman yang lain, tolong pekanya lebih gitu. Artinya kalau nggak kita yang peka sama permasalahan-permasalahan di masyarakat, ya siapa? Halo pemirsa, keren sekali ya pemuda-pemudi berprestasi yang kita lihat di tayangan sebelumnya. Nah, saya juga punya nih, kali ini saya akan bertemu dengan Mian Sirait, salah seorang pemuda kebanggaan Sumut yang berprestasi di cabang olahraga Paralimpik. Apa yang kita bisa lakukan belum tentu bisa orang lakukan. Dan yang bisa orang lakukan belum tentu bisa juga kita lakukan. Karena porsi-porsi manusia itu udah terukur dan udah bisa dilakukan gitu sih. Penting semangat aja untuk menjalaninya gitu. Inilah sosok Mian Sirait, salah seorang atlet Paralimpik asal Sumatera Utara. Ia memiliki semangat untuk tetap mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional. Pemuda kelahiran Porsea 14 Juli 1994 ini beberapa kali meraih medali dari cabang olahraga balap sepeda ataupun atletik di klasifikasi tunadaksa. Mian berlatih setiap Senin sampai Sabtu setiap pukul 7 pagi. Selama berlatih, ia selalu berusaha keras untuk mendapat perolehan waktu terbaik bagi dirinya. Halo Bang, apa kabar? Oke, yuk Bang, makasih. Kedepannya apa nih Bang yang paling kejuaraan yang paling cepat? Di 2016 itu mengikuti Peparnas di Bandung itu bisa membawa pulang medali perunggu. Terus di 2017-nya juga ada kejurnas para atletik di Bandung juga bawa 2 emas untuk Sumut. Terus ya pertandingan terakhir ini yang di Papua kemarin itu membawa 2 medali perak untuk Sumut. Pastinya senang sekali. Kenapa bisa disenang sekali? Di balik tanggung jawab kita yang udah dibiayai oleh Sumatera Utara itu, kita bisa membalaskannya dengan membawa satu prestasi itu seperti medali ke Sumatera Utara. Ya kita perbuat aja dulu apa yang kita bisa, optimis aja dulu. Soal hasil itu nanti ya mengikuti alurnya gitu sih Kak. Wah pemirsa, hebat sekali bukan pemuda-pemudi kebanggaan Sumatera Utara? Mereka memiliki prestasi dari berbagai bidang, ada yang dari bidang lingkungan, pendidikan, sosial, entrepreneur, olahraga, dan tidak ketinggalan nih dari bidang seni dan budaya. Kali ini saya akan bertemu dengan Nur Latifah, seorang duta wisata Kabupaten Deli Serdang 2021, sekaligus pegiat seni tari. Saya akan bertemu dengan sosoknya setelah tayangan berikut ini. Nur Latifah, putri daerah asal Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Tidak hanya berstatus sebagai mahasiswa, Nur Latifah juga menyandang gelar sebagai Duta Wisata Putri Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten Deli Serdang, ia juga menyadari minimnya pengetahuan generasi muda saat ini terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia dan Deli Serdang. Karena itu, ia menjadi relawan di Rumah Literasi Ranggi yang terletak di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang.
Bersama dengan Wakil 2 Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2021, Aryati Anissa Putri, ia mengajarkan kembali kebudayaan Indonesia dan Deli Serdang lewat tarian tradisional kepada anak-anak yang tinggal di sekitar rumah literasi. Selain mengajar menari, ia juga mengajar bahasa Inggris di rumah literasi Ranggi. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, ayo makasih Kak. Saya juga belakangan ini terpilih membawa nama Sumatera Utara untuk naik ke ajang Putri Otonomi Indonesia. Jadi di ajang itu kan dia diadakan untuk seluruh Indonesia, di mana seluruh kabupaten juga kota di Indonesia ikut untuk menggali potensi-potensi daerah. Wah, bangga kali ya Kak. Apalagi gimana ya, kita menjadi salah satu orang yang dipandang, dijadikan sosok motivasi seseorang, itu rasanya sangat memuaskan, membanggakan diri sendiri Kak. Harapannya terus berprestasi, itu pasti yang paling penting Kak. Prestasi, gali terus potensi diri, terus kita tuh jangan mau kalah sama daerah-daerah lain, pemuda-pemuda daerah lain yang terus-terusan membantu wilayahnya untuk berkembang gitu Kak. Jadi kita untuk pemuda-pemuda lain, ayo gali potensi diri, berprestasi, dan bantu wilayah kita untuk menjadi wilayah yang lebih baik. Mengutip kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Menandakan bahwa betapa tegas dan yakinnya beliau dengan semangat para pemuda yang bergelora. Karena itulah generasi muda adalah ujung tombak masa depan bangsa. Karena itu tidak hanya menjadi panutan, generasi muda juga harus mampu membimbing generasi berikutnya untuk bangkit dalam memperjuangkan bangsanya. Pemuda itu harus kreatif dan bermanfaat. Anak muda harus kreatif. Pemuda harus menginspirasi. Pemuda itu harus bertanggung jawab, optimis, dan berkreasi. Pemuda itu harus berprestasi dan menginspirasi semua orang. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.